Inzaghi sebenarnya sudah mengoreksi taktiknya untuk hadapi Sociedad, tapi praktik di atas lapangan Inter tetap kerepotan dan laga pun berakhir imbang. Lalu revisian taktik apa yang dilakukan dan bagaimana revisian tersebut tak berdampak signifikan? Temukan semua jawabannya di video ini. Alguacil tetap gunakan formasi 4-3-3. Tidak ada perubahan dalam komposisi pemain. Semua yang jadi 11 awal saat lawan Madrid kembali dimainkan. Yang patut diingat adalah posisi Traore, Tierney, Merino, Kubo, dan Barrenetxea karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Inzaghi masih pertahankan formasi 3-5-2. Komposisi pemain diubah dengan masuknya De Vrij, Pavard, Augusto, Aslani, dan Arnautovic ke line up awal. Yang patut diingat adalah posisi Pavard, Dumfries, dan Augusto karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Inzaghi sebenarnya sudah mengantisipasi dan mengidentifikasi seberapa berbahaya Sociedad. Itu terbukti dari pola pressing yang berubah. Biasanya Inter menekan fullback lawan dengan wingback seperti di laga Milan dan Fiorentina. Dumfries mempressing fullback kiri dan Di Marco menekan fullback kanan. Tapi di laga ini hal tersebut berubah. Justru fullback kiri dipressing Barella dan fullback kanan dipressing Mkhitaryan. Lalu kemanakah Dumfries dan Augusto? Ternyata mereka berposisi di belakang. Mereka sejajar dengan De Vrij dan Bastoni untuk menjaga Barrenetxea dan Kubo. Itu dilakukan karena Inzaghi mengidentifikasi bahwa dua pemain ini berbahaya dan serangan bertumpu pada mereka. Sehingga penjagaan khusus dilakukan berbasis pada head-to-head posisi. Nah, karena Barrenetxea dan Kubo di sayap, maka yang menjaga mereka adalah Dumfries dan Augusto yang berposisi sebagai wingback. Sementara itu, Pavard diinstruksikan menjaga gelandang Sociedad Merino. Maka ia pun berposisi lebih maju ke tengah bahkan sampai di depan kotak penalti. Itu juga menjawab mengapa hanya ada De Vrij dan Bastoni di belakang sebab ia berposisi lebih maju saat lawan mulai lakukan build up. Penjagaan ini pun tidak hanya saat build up tapi saat bola sudah di tengah dan di pertahanan sendiri. Pada cuplikan ini terlihat Dumfries mengawal Barrenetxea dan Pavard menjaga Merino dan Augusto mengawal Kubo. Hanya saja praktiknya di lapangan antisipasi ini tampak tak optimal. Baik Barrenetxea dan Kubo tetap licin saat di sisi lapangan. Utamanya Barrenetxea, ia beberapa kali sempat mengelabui Dumfries dan berhasil beri crossing ke kotak penalti. Untung saja Sommer mampu lakukan penyelamatan dan gol tak tercipta. Di sisi yang lain pun sama. Meski tak seinten Barrenetxea, Kubo sempat mengelabui Augusto dan umpankan bola ke kotak penalti. Untung sundulan Lenormand masih menyamping. Selain perubahan cara bertahan, cara build up serangan pun diubah. Saat lawan Milan, Inter kadang lakukan umpan jauh dari belakang ke depan. Itu rutin dilakukan Sommer dan Bastoni. Tapi di laga ini utamanya di awal itu tidak dilakukan. Inter justru lakukan build up dengan umpan-umpan pendek di belakang. Nah ini yang jadi persoalan. Sociedad lakukan pressing tinggi dan ternyata pressing itu mampu hentikan banyak aliran bola Inter. Bola kadang terpotong atau terebut oleh lawan. Bahkan satu tekanan Sociedad bisa berkontribusi pada blunder Bastoni. Bastoni yang coba dribble bola ditekan langsung dua pemain sehingga bola direbut. Itu membuat Mendes langsung berhadapan dengan kiper dan gol pun mampu diciptakan. Lalu di pertengahan babak, Inzaghi sepertinya instruksikan Inter untuk lakukan umpan jauh. Sommer pun terlihat mulai lakukan umpan jauh ke Lautaro atau Arnautovic. Sayangnya Arnautovic banyak kalah duel sehingga bola malah dikuasai lagi oleh lawan. Nah, ini dua sebab mengapa Inter kesulitan kembangkan permainan di laga ini. Sebab dari build up saja mereka sudah dihambat lawan. Sebagai perbandingan, lihatlah saat Thuram masuk menggantikan Arnautovic. Umpan-umpan jauh tak semubajir sebelumnya karena Thuram bisa menang duel. Sehingga model build up yang biasanya Inter lakukan bisa terjadi.
Seperti saat lawan Fiorentina dan Milan, Inzaghi sebenarnya berniat andalkan serangan cepat. Itu sudah terlihat dari model pressing yang dilakukan sama seperti di dua laga tersebut. Kiper diberi keluasaan kuasai bola, lalu bek tengah agak ditekan dan hanya fullback yang ditekan maksimal. Bedanya kini bukan wingback yang melakukannya tapi Barella dan Mkhitaryan. Hanya saja rencana tersebut tak berjalan baik. Kebobolan di awal laga merusak semua rencana Inzaghi dan memaksa Inter mengubah gaya bermain. Setelah gol tercipta, Inter terpaksa main lebih ofensif dan dominan menguasai bola. Build up pun jadi harus dilakukan bertahap dari belakang. Itu pun tampak dari perubahan penguasaan bola pasca gol. Sebelum gol, Sociedad ungguli Inter dengan 72% penguasaan bola. Tapi 20 menit setelah gol jadi Inter yang dominan dengan penguasaan bola sampai 62%. Lalu kalaupun serangan cepat bisa dilakukan, itu bisa dihambat oleh pressing tinggi lawan. Sociedad tak sungkan tekan pemain Inter bahkan saat peralihan bola. Maka saat Inter berhasil rebut bola, lawan langsung menekan sehingga skema serangan cepat Inter banyak terpotong. Misalnya pada cuplikan ini. Saat Pavard memulai serangan kilat, bola diumpankan ke Barella tapi dari belakang Tierney langsung menekan Barella dan bisa merebut bola. Selain itu, tak mainnya Thuram membuat umpan terobosan tak bisa dilakukan seperti saat lawan Milan. Padahal umpan terobosan menjadi variasi krusial dalam serangan Inter. Di laga ini Arnautovic tak mampu memanfaatkan beberapa kali umpan terobosan. Kalaupun bisa, ia malah terjebak offside. Baru setelah Thuram masuk, pemanfaatan umpan terobosan terlihat lagi. Seperti pada cuplikan ini, Thuram diberi umpan daerah lalu mampu masuk ke pertahanan lawan. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.